maka organisasi saya ubah untuk masalah senat, karena ketua senat katanya nggak punya alat rodok gaptek ya. Saya nanti mengadakan komunikasi kan sulit. Jadi wakil jadi ketua. Jadi ketua senat. Kemudian ada hal yang belum diselesaikan, masalah absensi. Tolong ketua senat nanti minta fotokopi, ya, di fotokopi atau besok, atau kalau bisa ya nanti lah sekalian, supaya tahu kalian semua. Ini sudah masuk semua ya? Belum. Satu kurang lagi Rapi ya? Ya, Rapi ya. Oh, ini kemarin udah masuk. Terus satu lagi. Ya, ya. Kalau sampai 3 hari ya baru menghadap. Baik, sebelum saya mulai, saya mau menanyakan kepada kalian. Saya duduk. Ya, kalian baju merah, aku belum hafal. Sebutkan nama, menjawab. Kira-kira kita pernah dijajah oleh siapa saja? Tidak tahu Pak. Ya, enggak usah, langsung sebutkan. Saya Sunan Sadila, bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Ya. Ada Inggris, Spanyol, Portugis, Prancis, Jepang, Belanda. Coba sebelum masa prasejarah, kira-kira kerajaan mana saja? Coba ceritakan sebelum adanya penjajahan. Itu kira-kira ya kamu ya. Siap siswa, siapa namanya? Izin menjawab. Ya, Ramadan siapa jawab? Ya. Sebelum banyak itu kerajaan Majapahit. Sebelum Majapahit apa saja? Mataram kuno. Kira-kira apa? Berarti kemarin tidak memperhatikan. Siapa yang bisa bantu? Nusantara. Hah? Nusantara. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kira-kira kerajaan apa saja? Apa namamu? Sebutkan. Izin menjawab. Siapa izin menjawab? Siswarian, kerajaan Islam, Hindu, Buddha. Ayo, siapa lagi yang bisa? Sebelum lengkap. Ayo. Masa Sriwijaya wae ora ngerti. Kerajaan cuma ora ngerti. Kutai. Nah iya, kan banyak. Ya, coba. Apa yang dimaksud dengan Indonesia Raya? Kalian Gajah Mada kan sumpah palapanya Indonesia Raya, dan itu searah dengan Bung Karno menyatakan demikian. Indonesia Raya itu dari mana sampai mana sih? Dari Sabang sampai Merauke.
Siap. Ayo, jangan jawab itu. Ayo, Saya kau siap menjawab. Dari Sabang sampai Merauke. langkah itu Indonesia Nusantara. Siapa? Ya, kamu. Siswa saya menjawab dari Madagaskar sampai Papua Nugini. Ya, Kalau yang atas sampai Filipina. ya. Thailand, Bawah, oh ya, yang lain Burma, Vietnam, Malaysia. Malaysia. Oke. Jadi kalau mempelajari ya. Baik, kita mulai lagi ke yang kemarin. Konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Nggak bakal poin kan sih. Konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi kita pernah berseberangan dengan Malaysia. Kemarin lancar saya, sekarang tidak lancar saya. Ya, ya. Ya. Soekarno menentang pembentukan, sebetulnya kenapa terjadinya konfrontasi ini, karena Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia. Jadi Malaysia itu membuat, kan banyak ya, Kelantan dan lain sebagainya itu dia membentuk suatu federasi, kumpulan kerajaan-kerajaan itu ya, menyebut hal itu disebut bahwa merupakan, menurut Soekarno, adalah neokolonial. Jadi untuk mempermudah rencana komersial bangsa Inggris di wilayah tersebut. Jadi merasa bahwa dengan adanya itu maka perdagangan Inggris itu lebih baik, lebih bagus, dan Indonesia merasa terancam.
Selain itu, selain pembentukan Malaysia, hal ini dianggap untuk memperluas pengaruh imperialisme negara barat di Asia, memberikan celah Inggris dan Australia untuk mempengaruhi wilayah Asia. Ya, Inggris itu seperti Australia itu kan termasuk negara persemakmuran, termasuk juga Malaysia, Singapura, Kanada. itu udah tahu, udah ada pengaruhnya dengan Indonesia ya. Masuk. Mau bicara sebentar, Pak? Silakan. Jalan Mas sebentar, Pak. Siswa Ramadan. Ya, mau saya lanjutkan dari memang letaknya negara Indonesia ini di antara dua samudra. Ini sangat strategis ya, apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan. Berapa jumlahnya? 17.000. Menanggapi keputusan PBB yang mengakui kedaulatan Malaysia, menjadikan Malaysia anggota tetap di Dewan Keamanan PBB, maka Presiden Soekarno mengumumkan keluar, ya, mengundurkan diri dari keanggotaan PBB. Jadi setelah Malaysia diakui oleh PBB masuk dalam Dewan Keamanan, maka Soekarno menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB. Sebagai pesaing mendirikan negara-negara non-blok yang dilakukan didirikan di Bandung ya, Asia Afrika itu. Kemudian mendirikan CONEVO emergency, yaitu konferensi kekuatan baru. Jadi suatu kekuatan baru selain PBB atau Conference of the New Emergence Post CONEVO. Ini sebagai tandingannya, bahkan sebagai tandingannya melaksanakan Olimpiade sendiri. Maka kalau tidak ada itu ya Senayan nggak ada. Senayan itu ada karena adanya dan itu sekitar tahun 62. Kemudian terjadilah pertempuran antara Indonesia dan Malaysia. Muncul setelah adanya itu, jadi juga merupakan pengalian, timbullah gerakan 30 September. Kira-kira ada berapa pahlawan? Kira-kira pahlawan revolusi? 7. Itu yang di Lubang Buaya. Tapi yang di Yogyakarta ada berapa? Ada 2 ya. Baik, itu saya ingat masa kecil saya bahwa ayah saya juga mau diculik. Jadi itu sudah suatu kekuatan yang besar sekali. Hanya segera ketahuan ya. Kebetulan ayah saya di Asintal di Sumatera pada waktu itu.
Saya yang masih kecil ditanyain, diajak main, dikasih dibelikan mainan dan lain sebagainya. Tanya apa di mana? Nggak tahu. Untungnya nggak tahu ya. Kalau tahu ya di mana? Ya. Jadi ibu saya juga ditanyain di mana? Ya nggak tahu, bapak memang dinas di Bantal ini sudah restoran. Ya kayak gitulah. Nanti kalau cerita itu khusus. Tahun 65 PKI menguasai banyak dari segala organisasi massa yang dibentuk oleh Soekarno. Bahkan PKI merupakan partai komunis terbesar nomor 3 setelah Rusia dan Cina, termasuk besar. Nah, pada tahun 65 itu sempat partai komunis ini mengajukan bahwa buruh dan tani sebagai angkatan kelima. Mereka minta dipersenjatai untuk sebagai angkatan kelima. Senjatanya yang dilengkapi adalah senjata Jun dari Cina. Pemberontakan dapat timbul di berbagai bentuk, mulai dari pembangkangan sipil hingga kekerasan yang terorganisir yang bertujuan meruntuhkan sebuah pemerintahan yang berkuasa. Itu namanya pemberontakan. Di Indonesia sendiri tercatat sejumlah pemberontakan yang sempat pecah. Antaranya apa kira-kira? Apalagi? Ya, apalagi? PRRI, baru mesra. Nah, ini pemberontakan G30S PKI. Gerakan G30S PKI ini terjadi pada tanggal 30 September. Ini masih menjadi perdebatan ya di berbagai kalangan, sopo, kepentingan siapa, tapi ya memang kenyataannya ada, tetapi siapa dalamnya, siapa itu masih terjadi perdebatan hingga sekarang. Tapi itu adalah sejarah yang bicara. Akan tetapi kelompok religi terbesar saat itu dan otoritas militer menyebarkan kabar insiden tersebut merupakan olah PKI yang bertujuan mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis. Hingga pada puncaknya terjadilah penculikan 6 orang pati dan 1 orang pama. Kebetulan yang 1 orang pama itu sama dengan saya, korpsnya, korps Zeni Angkatan Darat. 6 orang pati ini pangkatnya ya belum jenderal. Memang pada waktu itu Kasat itu masih letnan jenderal. Kalau sekarang sudah jenderal. 6 orang pati diantaranya Ahmad Yani, S. Parman, siapa lagi? Ya, ini yang meninggal di tempat ya. MD Haryono, Ahmad Yani, D. Panjaitan itu tewas di tempat. Sedangkan 3 pati lainnya Sutoyo, Siswa Mihaso, Suprapto, S. Parman, dan 1 pama perwira pertama ya, dia kemudian dibawa oleh pemberontak dalam keadaan hidup-hidup. Selanjutnya itu cukup ya. Saya kira bisa banyak buku-buku literatur dan lain sebagainya bisa dilihat.
Itulah sejarah. Selanjutnya pemberontakan Protestan. PRRI memproklamasikan bahwa mendapat dukungan dari Indonesia bagian timur. Gerakan ini dikenal sebagai perjuangan rakyat semesta. Semesta dideklarasikan oleh pemimpin sipil dan militer Indonesia bagian timur. Jadi ada pemberontakan semesta yang ditutup oleh proklamasi PRRI pada 2 Maret 57, dipimpin oleh Letkol Ranger Samuel. Kenapa PRRI Permesta kok tidak begitu dipermasalahkan? Kira-kira kenapa? Kok sepertinya dimaafkan? Tidak seheboh, padahal ya perang. Ya kebetulan ayah saya mendapat tugas di bagian barat, sedangkan Pak Beni Mudani satu angkatan di bagian timur. Hanya ayah saya sudah duluan tiada. Jadi ini sebenarnya inti masalah yang utama adalah pembagian, bukan pembagian apa ya, sumber daya alam apa ya mas ya, apa ya berkaitan dengan ekonomi lah, pembagian ekonomi yang tidak merata, itu intinya sebetulnya di situ. Jadi antara pusat dan daerah itu tidak sebanding, merasa tidak sebanding, maka terjadilah pemberontakan ini. Ini jelas-jelas menentang pemerintah pusat. Maka dilakukan operasi militer beberapa kali. Ya, kok double. Itu jadi pemerintah protes, masyarakat daerah merasa ketidakadilan pemerintah pusat atas pembagian alokasi dana, ya, dana pembangunan, maka dimulai itu. Kecewaan ini diwujudkan dalam pembentukan dewa-dewa daerah seperti Dewan Manguni di Sulawesi Utara, itu dipimpin oleh Letnan Kolonel Ranger Samuel. Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin oleh Letnan Kolonel Bagian. Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon, dan Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Berarti kita kembali lagi ke belakang. Kalau tadi kan hal yang pokok. Kemudian pemberontakan PKI di Madiun. Jadi PKI itu sebetulnya sudah 3 kali. Ya, cuma yang tahun 28 itu memberontak masih melawan Belanda. Ya. Jadi, tapi setelah kita merdeka, PKI 2 kali melakukan pemberontakan di Madiun. Ya, salah satunya yang saya, yang Yuwono, itu dimasukkan di lubang di daerah Madiun sana. Itu nyata. Tanggal 18 September musuh memproklamasikan berdirinya pemerintah Soviet Indonesia. Jadi musuh itu menyatakan bahwa negara ini adalah negara Soviet Indonesia. Tujuannya ya jelas meruntuhkan mengganti Pancasila dan
meruntuhkan pemerintahan pada saat itu. Nah, maka tempat-tempat penting di Madiun itu dikuasai, sangat-sangat dikuasai. Kemudian atas perintah Jenderal Sudirman pada saat itu, ya masuk, tentara berhasil menumpas gerakan ini. Ya. Tokoh utama musuh ini tewas, sedangkan JNID itu namanya panjangnya adalah Dipa Nusantara ID. Dia asli dari Sumatera Barat. Pemberontakan PKI Madiun atas perintah, jadi itu akhirnya JNID ini berhasil meloloskan diri, ya. Kok ngacaknya COVID-19. Ya memang beberapa waktu yang lalu laptop saya versinya sudah tertinggal. Ini sudah diubah dari versi 10, yang dulu versi 7 itu yang ngatur, sehingga tidak bisa bekerja. Kalau beli baru ya mahal. Jadi ceritanya beruntun, mulai dari rusak mobil, motor, beruntun TV, handphone, wah, apik banget. Pemberontakan DI Darul Islam, yaitu DI itu Darul Islam, TII adalah Tentara Islam Indonesia. Dibentuk karena banyak yang kecewa. Jadi itu kecewa kepada Presiden Soekarno. Areanya itu di sekitar Jawa Barat, ya. Tasikmalaya, Sumedang, Bandung malah nggak begitu, ya. Sumedang, kita Majalengka itu daerah DIY. Jadi saya waktu kecil naik kereta api ya itunya ditutup. Di luar itu penjagaan semua. Tujuan DIY adalah menjelas namanya aja DIY. Ya ingin mendirikan negara Islam. Pimpinannya ya Kakak Sudirman, ya bekas tentara juga, ordo wae. Bapak ini mendapat dukungan dari banyak pihak, termasuk dari Aceh. Beberapa daerah lain menyatakan bergabung dengan DIY tersebut. Kemudian ini mungkin kalau kalian pada masa pemberontakan GAM ini pasti tahu. Walaupun ada yang tahu, ya saya tahu ya. Jadi GAM itu adalah singkatan Gerakan Aceh Kemerdekaan. Merupakan sebuah organisasi separatis. Separatis itu ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia, termasuk ya Papua itu. Papua itu kan sebetulnya juga ingin memisahkan diri, ingin merdeka sendiri, tapi ya belum tahu nih. Kemudian lepas dari Republik Indonesia, ini jatuh korbannya sejak tahun 76 cukup banyak, 15.000 jiwa. Ya kalau tidak ada tsunami ya nggak berhenti kali. Kali ya. Ya pas itu saya lagi jalan-jalan di
kita bukan terlalu dengar kabar ada tsunami, ada batalion di pinggir sungai ya. Teman satu komplek itu, komplek ya di Leheng ya. Itu naik mobilnya itu baru jalan-jalan naik mobil sama keluarga, nyangkut untungnya. Orang Jawa kan ada untungnya, untungnya. Jadi semua surat dan semuanya habis, dia hanya yang dipakai saja, dan kendaraannya nyangkut di di lantai berapa, 2 atau berapa. Itu sama keluarganya ya untung lagi. Sekarang mungkin sudah digaji jenderal karena adik masih muda ya waktu itu. Selanjutnya gerakan ini dikenal dengan nama Aceh Sumatera National Liberation Front atau ASNLF. Kalau kita menyebutkan GAM, yang mimpin Hasan Digiro, itu sebetulnya dia sudah warga negara Swedia, tidak punya hak ya, tapi ya dia punya pengaruh. Kemudian pemberontakan OPM. OPM ini organisasi Papua Merdeka. Ini sebetulnya mereka ini memang dibentuk atau diojo-ojoi ya zaman waktu Belanda itu. Jadi gerakan nasionalis yang didirikan tahun 65 bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua hingga sekarang ya. Sebelum era reformasi, provinsi ini terdiri atas Papua dan Papua Barat. Papua Barat itu namanya awalnya dari Irian Barat dan Irian Jaya. Tempat namanya bukan Papua Barat, tapi Irian Barat. Selanjutnya diubah menjadi Irian Jaya. Pemberontakan RMS, Republik Maluku Selatan. Ini diproklamasikan 25 April 50 dengan maksud ya mendirikan nabi, memisahkan dari Indonesia sama. Namun ya bisa ditumpas karena basisnya tersebar ya. Ya memang agak sulit tapi tersebar di Pulau Seram, Ambon, dan Hulu. Pada tahun 50 itu persatuan masih berlangsung sampai dengan Desember 63. Jadi RMS itu masih ada sampai tahun 63. Ini pulau-pulau terbesar menjadi basisnya yaitu Seram, Ambon, dan Hulu. Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia tahun 50. Ya sekian, maksudnya sekian itu masih ada sini. Sekarang bisa minta supaya tidak masih ada 30 menit. Ya berdiri. Akan dilemaskan. Kalau sudah ya silakan duduk.